warahmatullahi Maaf wabarakatuh. mengganggu ya, sebentar. Enggak apa-apa sih. Aku mau tanya, ini kan temanku besok kan terbang ke Hongkong. Dia kan cuti 2 bulan di rumah toh. Pas pulang itu paspornya kurang 6 bulan. Otomatis kan sekarang paspornya kurang lebih 4 bulan lah ya. Bisa masuk ke Hongkong nggak ya? Nah, dari sekarang nih suruh dia download itu appointment buat paspor lo. Udah booking CKCRI tapi dia kan cuti. Kan ada bukti bookingannya kan bisa ditunjukkan, nak saya. Bisa, nggak apa-apa. Oh, bisa masuk ya? Bisa kan kamu bukti waktu di imigrasi ini paspormu habis ini kurang 4 bulan lagi lah ini Pak. Bookingannya tanggal berapa, bulan berapa kan ada sayang. Soalnya dia itu katanya dia itu di paspornya ada bintinya, tapi KTP Indo nggak ada gitu loh. Jangan sesekali bawa KTP Indo ke Hongkong ya. Oh, harus bawa KTP Indo ya? Jangan sesekali bawa KTP-mu Indo ke Hongkong ya. Oh, iya. Kalau datamu beda jangan sesekali dibawa. Soalnya itu ya, Miss, kan udah coba kemarin buat yang di Indo ya, tapi mereka bilang nggak ada yang bisa ngurus gitu. Karena itu harus di Hongkong buatnya kan kamu sudah buat appointment toh sayang. Iya. Ya udah itu aja ditunjukkan. Oh, jadi bisa ya, Miss ya? Menurut pengalaman saya bisa. Makanya dia sudah booking tanggal berapa, bulan berapa. Kalau ditanya ini paspormu hampir habis, jangan cerita kalau namamu beda lah apalah. Jangan banyak ngomong. Iya. Ya. Kenapa? Makasih. Sama-sama. Maaf Oke. ganggu ya. Nggak apa-apa sayang. Oke, bye-bye. Bye. Oke, ini yang sering terjadi ya Mbak ya. Kalian pulang paspornya mepet ya, sudah tahu mepet masih pulang ya, nggak apa-apa terserah kalian. Tapi untuk antisipasi menurut pengalaman saya, karena saya ada beberapa cece yang sama seperti itu, jadi pulang nih paspornya yang lama ini udah hampir habis, hampir 5 bulanan, tapi dia tetap bisa balik sini nggak bisa. Menurut pengalaman saya bisa Mbak, karena ternyata di bookingan itu kita bisa tunjukin nih saya sudah booking kan, bisa tuh di barcode-nya di scan atau gimana kan, dari pihak Indonesia juga bisa tahu. Jadi dan sekali lagi kalau nama kalian beda dengan di Indonesia, jangan sesekali bawa KTP-mu Indonesia ke Hongkong, apalagi ke bandara. Ya, karena kan orang melihat bukti Mbak. Jadi kamu bilang, oh nama saya sudah seperti ini, seperti itu. Jangan mempersulit diri sendiri. Ini yang saya selalu wanti-wanti buat kalian. Jangan mempersulit diri sendiri dengan apa yang ada. Jadi kalau kalian mempersulit diri sendiri ya wis terserah. Bener gak sih? Jadi kalau kalian wis tak omongi ojo lek datamu beda, data ganda. Wih datamu ojo nggo kabeh rek. Ngerti gak sih? Jadi kalau kalian memberikan data-data beda, terus kalian nggak ngomong, nggak ada yang tahu. Tapi lek kalian bawa buktinya, namanya beda, yuk ngeluh dasmu. Bener gak sih? Jadi buat teman-teman, yo wis pesen terus pesen. Saya tidak pernah capek, walaupun di luar sana itu banyak yang kobongan dan banyak yang kejet. Saya tetap ada di garis saya, dan membahas yang lainnya. Saya itu kadang-kadang juga jelek ya melihat status-status orang yang mengatakan bahwa golput kok golongannya sama orang lain. Terus saya itu siapa sih sebenarnya? Saya itu cuma bantu ngobrol kayak mbaknya ini, ketakutan, kebingungan. Terus saya makanya cerita nih seperti ini kalau di bandara seperti itu menurut pengalaman saya. Terus ada nih salah satu travel agency, cuma ya, lihat ya.我唔識點樣同個姐姐講係點樣。點樣先？唔係因為咧，我做緊 record，咁我咁啱聯絡翻，因為我未聯絡過周小姐嗰個姐姐，咁我要同佢打招呼咪有咩問題，下次可以揾翻我哋啊嘛。不過我唔識點樣同佢講。Lek kono Mbak, bagaimana kabarmu? Saya anaknya Miss Yuni. Beci gak? Beci ya. Halo?咁問我做乜嘢啊嘛？Hah? 咁問我做乜嘢？ Kamu Miss Yuni nanyain kabarmu, kerjanya bagus nggak? Ya, kerja bagus nggak gitu. Ini anak saya nanyain anak-anaknya kabarnya gimana di rumah majikan. Kerjanya bagus nggak gitu. Jadi dia nanya ini anak-anaknya. Ya, Rosin yang tadi ya. Jadi tentang sesuatu apapun yang saya lakukan menjadi trading diedel-edel dan diodol-odol. Apakah saya marah? Enggak juga sih. Kenapa saya harus marah? Jadi
Kalau banyak hal yang perlu dibahas tentang saya, kalau banyak yang harus dikritik dari saya berterima kasih sekali. Karena ada orang yang menyisakan waktunya untuk membuang waktunya membahas tentang saya. Ada sisi bagusnya buat saya pribadi. Dan berbicara tentang golongan putih, walaupun saya dibilang bodoh karena saya sebagai warga negara yang tidak baik, saya terima itu karena Anda adalah orang-orang pintar yang sangat bagus sekali menurut pendapat saya. Karena dengan mengatakan orang lain bodoh, goblok, gila, itu Anda bangga. Saya berterima kasih sekali masih ada orang yang mau mengingatkan saya bahwa saya itu orang gila dan terus mengkritikin kehidupan saya. Tidak ada yang aneh dalam kehidupan saya, tapi perlu Anda tahu bahwa saya bukan orang baik-baik saja. Saya adalah sama dengan yang Anda katakan, dan saya selalu berdoa buat Anda yang mengatakan saya bodoh, gila, dan tidak berbakti pada nusa dan bangsa. Pertanyaannya, apa yang pernah kamu lakukan untuk negaramu? Jadi kalau saya pribadi nggak ada sih, nggak ada. Jadi kalau mbak-mbaknya yang lain nih, saya cuma bisa bantu menampung suara hati kalian. Tapi ternyata suara hati saya yang untuk berbicara ini diketawain dan dijungkel-jungkelin, ya udah nggak apa-apa, nyantai aja. Karena saya pribadi orang-orang yang tidak punya kelebihan apapun. Jadi ya saya tetap akan menjadi diri saya di kancah politik yang semakin memanas, di mana mulai bertebaran calon-calon kandidat baru. Tapi nggak perlu khawatir, saya masih ada di sini tetap dengan versi saya, dengan cara saya. Bahkan saya mendirikan studio curhatan TKW Hongkong. Gunanya untuk apa? Ya untuk mengatasi masalah-masalah yang bagi orang lain sepele, bagi mengatasi masalah orang-orang yang selama ini tidak pernah didengar. Kalau masalah besar, kasus besar kan pasti orang-orang besar yang bertanggung jawab, benar gak sih? Kalau kasus-kasus kecil, orang-orang kecil, masalah orang kecil, siapa sih yang mau dengar, benar gak sih? Jadi saya ambil bagian itu, bagian yang kecil yang selama ini tidak pernah didengar oleh orang-orang di luar sana. Dan saya tetap akan menjadi diri saya sendiri, tetap menerima curhatan dari berbagai segi. Saya tidak pernah membatasi apa curhatan itu. Yang penting menurut pendapat saya mampu dan bisa, dan saya ada waktu untuk mengangkatnya, maka saya akan berbahagia. Jadi jangan tuntut saya melebihi kekuatan saya. Nah, saya manusia biasa. Dan ingat, kantor Kuntong buka jam 9 sampai jam 6 sore. Dan mungkin ada waktu makan ya. Makan kita waktunya tidak menentu sih. Kalau kalian datang ke sini jam makan, otomatis kita memang nggak ngangkat telepon. Tapi kalau Anda tidak keberatan, boleh menunggu dulu. Salam sukses selalu, dan doa saya buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye bye.